Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, Tuhan telah menjaga, melindungi hamba-Mu. Hamba dapat beristirahat dan tenang dan nyaman dan sukacita pada malam hari ini dengan perlindungan, kasih dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan telah membangunkan hamba pada pagi hari ini masuk di dalam mezbah doa altar-Mu ini yang suci, yang kudus, untuk memuji, menyembah dan mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih untuk Tuhan masih mempercayakan hamba napas kehidupan dan secara simultan umur hamba bertambah sehari lagi. Terima kasih Bapak. Oleh karena itu hamba serahkan tubuh, jiwa dan roh hamba ke dalam tangan Tuhan pada hari ini. Biar Tuhan yang menjaga hamba, melindungi hamba, menaungi hamba, menyertai hamba dan menolong hamba, dan memberikan hamba hikmat dan kebijaksanaan agar hamba dapat berpikir dengan hikmat dan bijaksana. Hamba dapat melihat dengan hikmat dan bijaksana. Hamba dapat mendengar dengan hikmat dan bijaksana. Dan hamba dapat berkata-kata dengan hikmat dan bijaksana, dan bertindak dengan hikmat dan bijaksana agar hamba tidak jatuh di dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Jaga lindungi hamba-Mu. Berikan hamba iman yang kuat agar dapat tetap bertahan dalam segala apapun. Hamba butuh kekuatan dari Tuhan agar hamba dapat bertahan dalam segala tekanan-tekanan apapun, baik tekanan dalam persoalan-persoalan dan masalah hidup, kebutuhan hidup, dan persoalan dalam tekanan sakit, penyakit, atau kelemahan fisik. Hamba tetap kuat dan bertahan karena hamba punya kekuatan datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Hamba butuh iman yang kokoh, yang kuat, supaya di dalam menghadapi problema, tekanan apapun, hamba tetap hidup beriman, percaya, bersandar kepada Engkau ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur untuk hari yang baru, umur hamba bertambah sehari lagi ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Amin.
berita kebenaran hari ini dengan judul sikap iman Kristen terhadap pluralisme agama. Sikap iman Kristen terhadap pluralisme agama. Sikap iman Kristen terhadap pluralisme agama. Teks Alkitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40, 1 Petrus 3 ayat 15 sampai ayat 16. Sikap iman Kristen terhadap pluralisme agama. Teks Alkitab Matius 22 ayat 37 sampai 40, 1 Petrus 3 ayat 15 sampai ayat 16. Mengasihi dan menghormati dalam pluralisme agama. Hari ini atau waktu-waktu sekarang ini kita hidup dalam masyarakat yang pluralistik, di mana berbagai agama dan kepercayaan hidup berdampingan. Sebagai orang Kristen, kita sering dihadapkan pada pertanyaan tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap pluralisme agama. Apakah kita harus mengisolasi diri dan dari orang lain yang berbeda agama, ataukah kita harus membuka diri untuk berdialog dan berinteraksi dengan mereka? Oleh karena itu, ada 3 bagian penting, 3 main point atau 3 kebenaran penting yang perlu kita simak dan kita renungkan. Yang pertama, mengasihi semua orang. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, dan mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Ini berarti bahwa kita harus mengasihi semua orang tanpa memandang perbedaan agama atau kepercayaan. Mengasihi bukan berarti kita harus setuju dengan ajaran atau iman mereka atau kepercayaan orang lain, tetapi kita harus menunjukkan kasih dan pengampunan kepada mereka. Kebenaran yang kedua, memberikan kesaksian yang baik. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15 sampai ayat 16, Petrus mengajarkan kita untuk memberikan kesaksian yang baik tentang iman kita dengan bijak dan sopan. Ini berarti bahwa kita harus dapat menjelaskan iman kita dengan jelas dan sopan tanpa memaksa atau menghakimi orang lain. Kita harus menunjukkan bahwa iman kita adalah sesuatu yang positif dan membawa harapan bagi orang lain. Kebenaran yang ketiga, menghormati perbedaan. Dalam Roma 12 ayat 10, Roma 12 ayat 10, Paulus mengajarkan kita untuk menghormati semua orang tanpa memandang perbedaan agama
atau kepercayaan. Ini berarti bahwa kita harus dapat hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda agama dan menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Menghormati perbedaan bukan berarti kita harus menyerah pada keyakinan kita, tetapi kita harus dapat hidup dalam harmoni dengan orang lain. Kita harus tetap beriman pada keyakinan iman kita, yakni iman kita harus eksklusif, namun relasi kita dengan orang lain harus inklusif. Kita harus punya hidup harmoni dengan orang lain, menghormati orang lain. Jadi kesimpulannya, sebagai orang Kristen, kita harus dapat mengasihi semua orang, memberikan kesaksian yang baik tentang iman kita, dan menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Dengan demikian, kita dapat menunjukkan bahwa iman kita adalah sesuatu yang positif dan membawa harapan bagi orang lain. Mari kita berusaha untuk hidup dalam kasih dan pengampunan dan menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup dalam harmoni dengan orang lain. Pengertian Ibrani dan Yunani, pluralisme agama. Pengertian Ibrani, kata pluralisme tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Ibrani Alkitabiah. Namun, konsep pluralisme agama dapat dikaitkan dengan kata-kata Ibrani seperti ribui. Kata ribui yang berarti keragaman atau pluralitas. 2. Kata sifiim. Kata sifiim yang berarti 70 atau keragaman bangsa-bangsa. Pengertian Yunani, kata pluralisme dapat diterjemahkan dalam bahasa Yunani sebagai politeia. Kata politeia yang berarti banyak dewa atau keragaman agama. Namun dalam konteks modern, kata pluralismos dalam bahasa Yunani digunakan untuk menggambarkan konsep pluralisme agama. Dan kata heterodiksia juga dapat digunakan untuk menggambarkan keragaman pendapat atau kepercayaan dalam agama. Dalam kedua bahasa Ibrani dan Yunani tersebut, konsep pluralisme agama dapat diartikan sebagai pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman agama dan kepercayaan, serta interaksi dan dialog antara agama-agama yang berbeda. Sikap kritis dan praktis terhadap pluralisme agama. Sikap kritis. 1. Mengenal dan memahami agama lain. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang agama-agama lain dapat membantu kita memahami perbedaan dan kesamaan antar agama-agama. Kedua, menganalisis dan mengevaluasi ajaran dan praktik agama lain dapat membantu kita memahami kekuatan dan kelemahan mereka. 3. Mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan. Mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antar agama-agama dapat membantu kita memahami bagaimana agama-agama dapat berinteraksi
dan berdialog. Sikap praktis, dialog dan komunikasi. 1. Dialog dan komunikasi dalam sikap praktis. Berdialog dan berkomunikasi dengan orang lain dari agama lain dapat membantu membangun hubungan yang baik dan memahami perbedaan. 2. Kerjasama dan kolaborasi. Bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang-orang dari agama lain dapat membantu mempromosikan tujuan bersama dan membangun kepercayaan. 3. Menghormati perbedaan. Menghormati perbedaan agama dan kepercayaan dapat membantu mempromosikan toleransi dan pengertian. 4. Membangun jembatan. Membangun jembatan antara agama-agama dapat membantu mempromosikan pengertian dan kerjasama. Tujuan 1. Mempromosikan pengertian dan toleransi. Mempromosikan pengertian dan toleransi antara agama-agama dapat membantu mempromosikan kerukunan dan keharmonisan. 2. Membangun hubungan yang baik. Membangun hubungan yang baik dengan orang-orang dari agama lain dapat membantu mempromosikan kerjasama dan kolaborasi. 3. Mencari kesamaan. Mencari kesamaan antara agama-agama dapat membantu mempromosikan dialog dan kerjasama. Dengan demikian, sikap kritis dan praktis terhadap pluralisme agama kita dapat mempromosikan pengertian, toleransi, dan kerjasama antara agama-agama serta membangun hubungan yang baik dengan orang-orang dari agama lain. Tuhan, kami berdoa untuk dunia yang penuh dengan keragaman agama dan kepercayaan. Kami memohon agar Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian untuk memahami perbedaan antar agama. Berikan kami kekuatan untuk menghormati dan menghargai agama-agama lain serta untuk membangun jembatan antara agama-agama. Kami berdoa agar kami dapat menjadi agen perdamaian dan keharmonisan di tengah-tengah keragaman. Tuhan, kami juga memohon agar Engkau memberikan kami keberanian untuk menjadi saksi tentang iman kami. Iman kami eksklusif yang kami percaya bahwa keselamatan hanya dalam Engkau, Yesus Kristus. Namun, sambil tetap menghormati dan menghargai iman orang lain, kami berdoa agar kami dapat menunjukkan kasih dan pengampunan kepada semua orang tanpa memandang perbedaan agama atau kepercayaan. Terima kasih Tuhan atas keragaman agama dan kepercayaan yang ada di dunia ini. Kami berdoa agar kami dapat menjadi bagian dari solusi untuk mempromosikan perdamaian dan keharmonisan di antara semua orang. Terima kasih Tuhan. Biar kami mengembangkan iman eksklusif tetapi relasi inklusif, dapat menghormati orang lain, menghargai agama lain. Iman kami hanya ada pada Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Itu secara eksklusif. Namun kami tetap inklusif, menghargai dalam relasi dengan orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini Tuhan mengajar kami tentang sikap iman kami kepada
pluralisme, terhadap pluralisme agama. Terima kasih Bapa, keragaman agama-agama yang ada dalam dunia ini Tuhan. Dan ajar kami boleh bersikap tetap mengasihi mereka dan memberikan kesaksian yang baik kepada mereka sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, yang penuh kasih dan menghormati perbedaan. Kami menghormati keyakinan mereka atau agama mereka. Kami menghormati semua orang, tapi iman kami tetap eksklusif, yaitu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Namun kami tidak pernah memaksa orang lain. Kami menghormati keyakinan mereka. Namun kami tetap punya keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tidak memaksa atau tidak menuding atau menyalahkan orang lain, tapi kami tetap menghormati mereka. Biar itu tertanam dalam hati kami. Terima kasih untuk pengajaran hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Dan terima kasih biar kami dapat hidup dengan tetap memiliki iman yang eksklusif, tapi relasi yang inklusif, dapat menghormati orang lain. Terima kasih. Hamba berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini Bapa, biar kami memiliki iman eksklusif dan relasi yang inklusif, dapat menghargai, menghormati orang lain. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar itu tertanam dalam hati dan pikiran kami. Kami tetap menjadi saksi Kristus, menjadi model, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia dan menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, biar bangsa ini boleh mengenal kebenaran, memiliki satu keyakinan yang benar, dan bangsa ini boleh diselamat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan, kabar kebenaran. Nama Yesus dikumandang, diberitakan. Itu keyakinan kami, iman kami yang sangat eksklusif, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat umat manusia. Tidak ada orang datang kepada Kristus, tidak ada orang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Kristus adalah juru selamat. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui Kristus. Hanya melalui Kristus orang diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya, putranya Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Biar Injil itu diberitakan agar setiap orang sampai di pelosok manapun, terpencil manapun dalam dunia ini boleh mendengar nama Yesus Kristus Tuhan, dan mereka boleh percaya. Lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Yesus dan hidup menyenangkan hati Tuhan, dan mereka diselamatkan. Dan mereka diselamatkan boleh siap bersama dengan kami, umat yang percaya, masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyembahnya. Dan neraka kosong, neraka tempat tinggal iblis, setan dan antek-anteknya, para pengikutnya, orang yang tidak percaya, yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Biar Tuhan hentikan segala peperangan, hentikan segala permusuhan, hentikan segala
pertikaian, hentikan segala kejahatan. Biar semua masyarakat, negara-negara, bangsa-bangsa aman, tentram, damai sejahtera, hidup percaya kepada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Jika keluarga Kristen dalam konflik keluarga, di ujung perceraian, suami ingin meninggalkan istri, istri ingin meninggalkan suami, orang tua meninggalkan anak-anak, anak-anak meninggalkan orang tua. Tuhan persatukan kembali keluarga Kristen. Biar keluarga Kristen bersatu, suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, bersama-sama beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan bersama-sama menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Lewat lingkungan tempat mereka tinggal, lingkungan pekerjaan mereka, mereka menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. Dan jika orang-orang melihat keluarga Kristen, mereka melihat Kristus di dalamnya, dan mereka boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh diselamatkan. Dan keluarga Kristen menjadi model, menjadi garam dan terang, membawa salam bagi dunia. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dari setiap denominasi apa, gereja Tuhan, para pemimpin gereja, para gembala jemaat, para pendeta. Tuhan memberkati gereja Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Ada tekanan apapun, Tuhan berikan kekuatan. Kebutuhan apapun, Tuhan cukupkan. Tuhan melindungi gereja Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan. Biar gereja Tuhan makin bertumbuh, makin berkembang. Banyak jiwa boleh menerima Kristus sebagai Tuhan yang Juru Selamat lewat gereja-gereja lokal dimanapun berada, lewat para pendeta, para gembala yang melayani, menguatkan mereka. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, sekolah-sekolah teologi, STT dimanapun berada, khususnya STT REM, di mana hamba salah satu dosen tetap di STT REM, Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba salah satu dosen tetap. Tuhan berkati, tambahkan jiwa-jiwa orang-orang boleh datang belajar di STTRM, baik program S1, S2, dan S3. Dan STTRM makin berkembang, makin bertumbuh. Sistem kurikulumnya diberkati oleh Tuhan, sistem organisasi diberkati oleh Tuhan, para pemimpin, para stafnya diberkati oleh Tuhan, para dosennya diberkati oleh Tuhan, para mahasiswanya baik S1, S2, dan S3 diberkati oleh Tuhan. Lulusan dari STTRM diberkati oleh Tuhan, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang hebat untuk mempengaruhi dunia, orang-orang yang ada dalam dunia ini untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. STTRM makin jaya, STTRM makin diberkati, STTRM makin dimuliakan, dan STTRM makin bertumbuh, berkembang. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan lewat ke STTRM di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Dan kami hamba berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini Bapak, dimanapun kami berada. Jika kami lemah, Tuhan kuatkan. Jika kami berdosa, Tuhan ampuni. Jika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang kami derita, penyakit di mata, di kaki, di tangan, kaki yang lemah, tangan yang lemah, mata yang kabur, buram dalam melihat, Tuhan tolong. Penyakit apapun dalam organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, di usus, di lambung, penyakit di saluran kami, penyakit di saluran pernapasan, penyakit saluran pencernaan, penyakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit ginjal, batu empedu, penyakit apapun di prostat, penyakit di pankreas, penyakit demam berdarah, penyakit saraf kejepit, penyakit stroke, penyakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, kami perintahkan penyakit kanker, semua penyakit apapun yang kau keluar dari tubuh kami. Tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal oleh curahan darah anak domba Allah di kaus salib 2000 tahun yang lalu, dan kami yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan oleh kuasa darah Kristus.
kami sehat kembali, kami bisa berdiri, kami bisa berjalan, kami bisa melakukan aktivitas, kami bisa melayani, kami bisa menginjil, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. Kami bisa berkhotbah, kami bisa mengajar, kami bisa menjangkau banyak jiwa untuk memuliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap hidup dalam dunia ini menjadi garam dan terang dalam suasana masyarakat yang pluralisme ini. Kami tetap menjadi contoh, menjadi model. Kami tetap mempertahankan iman kekristenan kami secara eksklusif bahwa Yesus Kristus adalah satu-satu juru selamat yang dapat menyelamatkan umat manusia. Namun kami juga tetap menghormati agama lain, kepercayaan lain, mengasihi mereka, mengampuni mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa. Terima kasih. Akhirnya Bapak dalam surga, kami yang mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada, kami butuh berkat, kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan. Kami butuh perlindungan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat, kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan. Berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.